Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kang Jayus, jumpa lagi dengan channel YouTube-nya Kang Jayus. Di video kali ini saya cuma akan mengabadikan saja pergantian handphone yang menjadi daily driver saya selama ini. Jadi kalau yang beranggapan ini channel reviewer atau yang membahas gadget kayak gitu, ini salah besar, karena channel saya ini khusus mendokumentasikan apa yang terjadi dalam kehidupan saya, baik perjalanan atau apapun, termasuk ya kali ini saya mengabadikan ketika saya ganti handphone atau daily driver. Jadi biar nanti kalau saya ke depan beberapa tahun kemudian kapan saya ganti handphone, jadi ada dokumentasinya. Jadi begitu Baraya. Nah, selama 6-7 tahun ini saya ditemani dengan handphone Samsung Galaxy S7 Edge. Jujur, dulu saya mengambil ini dikarenakan ya waktu itu emang waktu pertama kali keluar ya yang handphone dengan bezel yang melengkung gini, yang Edge. Makanya dulu ada embel-embel Edge kayak gini, tapi kalau sekarang kan udah biasa, jadi gak ada embel-embel Edge lagi. Dan saya sekarang menggantinya dikarenakan saya memerlukan fitur yang lebih tinggi lagi, terutama di sektor kamera. Dikarenakan Samsung S7 Edge ini walaupun emang kameranya lumayan besar juga, lumayan bagus juga kualitasnya, terbukti dengan hampir semua video yang ada di channel saya ini, terutama yang perjalanan, itu selalu menggunakan kamera dari handphone S7 Edge ini. Ada pula yang menggunakan GoPro, kayak sekarang saya rekam pakai GoPro ya. Saya bukan tipikal orang yang suka gonta-ganti ya, datang handphone baru beli, datang barang yang baru pingin beli, bukan. Saya itu ya bisa dibilang setia. Termasuk kartu SIM card saya dari tahun 2002 sampai sekarang gak pernah ganti. Jadi udah beberapa belas tahun gitu ya. Jadi saya tuh ya bisa dibilang setia, termasuk ini. Entah setia atau gak punya duit, tapi kalau saya itu kalau buat barang kayak gini biasanya fungsinya sudah mewakili apa yang saya butuhkan ya cukup, gak usah ngejar-ngejar teknologi. Soalnya kalau teknologi dikejar itu gak akan ada hilang, gak akan ada habisnya. Kayak kamera aja, saya beli kamera mirrorless misalkan Olympus yang ini dulu keren banget, canggih banget, sekarang kan banyak lagi yang mengalahkan. Jadi capek ya Baraya. Jadi ceritanya yang ini, yang Samsung Galaxy S7 Edge ini saya akan pensiunkan dikarenakan ini juga nih di si temper glass yang depannya ini udah ada cracknya, udah kelihatan nggak ya? Jadi ada crack dikit. Nah, kalau dinyalakan ini tetap berfungsi ya, berfungsi dengan bagus. Ini juga gak terlihat crack atau apa. Tapi kalau dimatikan ada kayak crack, kelihatannya gak enak aja dilihatnya. Jadi saya memutuskan untuk mengganti dengan yang lebih baru dikarenakan saya membutuhkan kemampuan teknologi yang lebih baru lagi. Makanya saya ngambil ini Samsung S22 Ultra, RAM-nya 12 GB dan memori internalnya 256. Nah, di sini internalnya 256, di sini terlihat RAM 12 GB, ROM 256 GB buatan Indonesia. Galaxy S22 Ultra, nggak tahu kelihatan tahu nggak di kamera. Nah, ini saya sudah lindungi, udah pakai udah pakai casing dari Nilkin. Sengaja saya ngambil yang casing seperti ini dikarenakan tangan saya itu kalau misalkan tidak sengaja suka menyentuh ke bagian kamera. Mungkin Baraya juga, hampir semua Baraya mungkin ya, bukan hampir, bisa jadi Baraya yang lain juga kalau tidak sengaja tersentuh si kameranya. Jadi kalau kita mau moto ya harus dibersihin dulu karena jadi burem gitu, jadi karena ada
tempelan minyak atau kotoran di tangan kita dari jari kita. Makanya saya cari casing yang ditutup seperti ini. Kecuali misalkan nanti saya mau menggunakan kamera, ya tinggal tarik aja. Nah, tinggal tarik aja. Di video kali ini saya tidak akan membahas bagaimana kualitas kamera, spek dari handphone ini atau apapun. Soalnya banyak sekali reviewer yang ada di YouTube yang sudah membahas handphone ini. Ya, rekomendasi kalau biasanya saya kalau mau cari handphone ya gadgetin kayak gitu, sobat HP, gonta-ganti HP, orang Cimahi itu. Nah, banyak yang lainnya. Jadi saya tidak spesifikasinya apa atau gimana, enggak. Saya ini cuma mendokumentasikan aja. Untuk anti goresnya saya menggunakan Hydra Gel ya. Soalnya yang S7 Edge juga yang dulu saya pakai menggunakan Hydra Gel. Kalau menggunakan tempered glass ya, atau ada tempered glass kayak gitu, saya juga dulu pernah pakai. Itu satu, sensitivitasnya kayaknya agak berkurang karena agak tebal ya. Kedua, dia cepat retak, apalagi yang edge ya, ada lengkungan kayak gini itu lebih rawan. Nah, salah satu yang bikin saya suka dari handphone ini pembacaan atau kecepatan dalam membaca sensor sidik jari. Misalkan saya nih lagi ini langsung dia terbaca. Nah, kayak gini kan sensor sidik jarinya kan di sini nih. Nah, ini. Jadi langsung, walaupun dalam kondisi mati, langsung. Saya suka. Ya seperti inilah, saya suka tulis kayak gini. Jadi saya membutuhkan langsung save aja. Nah, kayak gini ya. Jadi salah satu fitur yang saya suka dari ini, soalnya kalau misalkan sekarang kita ingat ide apa, kita pending aja beberapa menit atau beberapa jam gitu ya, suka lupa. Nah, saya menggunakan ini biar pas lagi ingat langsung saya tulis. Oh iya, soal kamera atau apapun lah banyak ya. Para ya bisa lihat aja di channel YouTube, banyak sekali dari luar negeri ataupun yang dari dalam negeri. Cuma yang disayangkan itu di dalamnya tidak ya, makanya banyak ya yang suka kayak nyindir Samsung, katanya demi go green, demi ya kayak gitulah, bumi yang lebih baik lagi, dia menghindari atau memangkas charger di setiap paket pembelian. Jadi Samsung memangkas charger di setiap flagship mereka. Di ya beberapa seri terakhir ya, 21 juga kayaknya nggak dikasih. Cuma terakhir yang Note 20 kayaknya yang dikasih. Jadi kita cuma dikasih yaitu kabel aja nih, kabel data, juga kabel buat ngecas. Tapi saya tidak pakai ya, tidak gunakan dikarenakan saya sudah beli travel adapter atau ya charger yang sudah berikut kabelnya juga. Jadi yang original bawaan handphone gak saya pakai, dan saya menggunakan kabel yang bawaan dari charger. Ini saya pakai yang 45 watt ya. Nah, di sini terlihat super fast charging 2.0 45 watt, USB Type C to Type C. Jadi bedanya kalau yang 25 watt dengan yang 45 watt, katanya di sini kalau kita cas, nah nanti akan ada bulatan biru dan di sini terdapat tulisan super fast charging 2.0 seperti ini ya. Jadi katanya itu yang membedakannya. Oh iya, satu hal lagi yang menjadi pertimbangan saya membeli handphone ini, Samsung S22 Ultra ini, yaitu saya membutuhkan fitur NFC. Jadi salah satu syarat handphone yang akan saya beli itu harus support NFC, dikarenakan saya itu
Kalau nyetir masuk ke gerbang tol kan harus punya saldo. Kalau saya menggunakan Flash ya, dikarenakan saya pakainya yang BCA. Kalau yang mandiri kan e-tol ya. Sebenarnya ada juga yang mandiri juga, kadang ya saya selang-seling lah. Nah, salah satu fitur yang saya perlukan yaitu NFC. Jadi saya bisa ngisi saldo Flash saya menggunakan handphone. Jadi dengan fitur NFC ini sangat membantu. Nah, seperti ini. Jadi bisa lihat saldo, bisa top up saldo juga. Cuma dikarenakan ini kartunya kan yang kartu MRT ya. Kalau yang buat di mobil, saya kebetulan disimpan di mobil. Jadi saya bisa top up lewat handphone. Jadi kalau dulu awal-awal ya top up itu saya harus cari ATM atau ke Indomaret atau Alfamart, dan kadang mereka gak ngasih dengan alasan udah habis kuotanya tuh, udah gak tahu lah. Jadi agak-agak ribet, mungkin dikarenakan bayarnya cuma 1.500. Nah, kalau punya handphone dengan fitur NFC ya saya jadi gratis top up di mana saja, kapan saja. Ketika saya memerlukan, kita bisa menggunakannya. Saya juga akan ngetes nih, dikarenakan saya punya dock charger yang fast charging. Apakah dia wirelessnya bisa jalan di sini atau enggak? Oh, ternyata jalan ya, baraya tuh jalan. Di sini, tapi di sini tidak super fast charging ya. Di sini cuma fast charging saja. Di sini cuma fast wireless charging. Jadi enggak super fast charging, cuma fast charging doang. Kalau menggunakan dock wireless charging yang Samsung. Jadi kalau saya lagi nyantai sambil nonton YouTube atau nonton ada kerjaan di komputer saya, nggak usah repot-repot colok handphone, ya cukup taruh aja di atas seperti ini dan dia akan ngecas secara otomatis. Jadi sekian dulu baraya Kang Yayus video dari saya, video menemani saya ketika mengganti handphone. Kayak gak penting banget ya. Jadi ya kalau seumur saya ganti handphone, ganti gadget itu tidak kayak anak muda. Yang penting pas keluar yang baru beli. Kalau kita pikirannya sudah nggak ke sana lagi, malah kita mah cenderung mana yang lebih dibutuhkan, mana yang pokoknya mewakili atau melengkapi kerjaan kita, itu yang dibutuhkan. Jadi bukan buat biar gak ketinggalan zaman atau gimana, enggak. Kalau kita mah umur segini ya. Mungkin segitu dulu baraya video dari saya. Mudah-mudahan yang sama pemikirannya seperti saya, mudah-mudahan bisa juga terinspirasi. Jadi kalau ganti handphone, kalau dimana kita rasa perlu ya kita gak apa-apa beli aja. Kalau saya biasanya kalau beli itu yang terbaik ya, walaupun agak lebih mahal, tapi kita lihat teknologi ini akan tetap ada atau tetap dibutuhkan beberapa tahun kemudian. Jangan sampai kalau beli barang itu, kalau kita beli barang asal rame-rame ini orang banyak yang ngambil yang model ini atau kelihatannya bagus, tapi kekuatan terus teknologinya baru 1 tahun, bahkan banyak yang kurang dari 1 tahun udah kedodoran gitu ya. Jadi kalau saya biasanya prinsipnya kalau buat barang yang buat saya sendiri pakai, biasanya cari yang terbaik. Soalnya kita bisa saving buat beberapa tahun kemudian. Kayak handphone saya ini yang S7 Edge ini. Kan udah, ini tadi lihat dari notanya, saya pembelian antara Februari atau Maret tahun 2016. Berarti sampai sekarang udah hampir 7 tahun ya. Dan kuat, ini gak ketinggalan, intinya gitu. NFC ada, RAM walaupun 4 GB, tapi kan 4 GB di Exynos ya, bagus. Jangan bayangkan 4 GB di handphone yang selain Samsung, yang di bawah itulah. Saya kan banyak juga istri, anak juga pakai yang merek-merek Cina, sama-sama 4 GB, bahkan di atas ini tetap aja kedodoran. Termasuk kamera juga. Ini walaupun berumur 6-7 tahun, tapi kameranya tetap mumpuni ketika buat video, bisa mengalahkan handphone Cina yang resolusinya sampai 100 berapa megapiksel. Ya seperti itu baraya kalau saya ya. Kalau buat beli yang buat saya pakai sendiri sih biasanya cari yang terbagus, walaupun agak lebih mahal, tapi
setidaknya kita akan lebih puas untuk beberapa waktu. Oke, sekian Baraya Kang Jayus. Saya pamit, mudah-mudahan ketemu lagi di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.